Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel ATP, di mana channel yang hanya mengupas seputar cerita sinetron Badai Pasti Berlalu. Yuk kita tonton biar update ceritanya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di subscribe, like, dan komen ya. Untuk yang baru mampir jangan lupa di subscribe dan ditekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dengan cerita-cerita selanjutnya. Oke sahabat, yuk kita tonton. Cory malu akibat video asusilanya tersebar dan Anas menelpon Diki dan Kiki kaget saat tahu video Cory dan Helmi tersebar. Anas berencana akan menghabisi Diki. Anas pun sakit. Diki pun shock dan kaget dengan rencana Reta dan Diki gagal dan mengira ini adalah ulahnya Reta. Dan Nenes memberi kabar kepada Bu Monik jika video skandal Cory dan Helmi tersebar. Monik pun shock dan berprasangka jika semua ini kelakuannya Diki. Namun saat Monik menelpon Cory tidak diangkat karena Cory sedang stres dan frustasi. Nenes kasihan melihat video tersebut atas Cory dan Helmi. Sidik menasihati Cory agar Cory tetap kuat dan Cory pun dipanggil ke rumah sakit untuk menjelaskan video tersebut. Cory sudah tidak tahu harus bagaimana lagi. Johnny menemui Maureen namun tidak ada. Dan orang-orang suruhan Helmi mencari Diki. Cory menemui kepala rumah sakit untuk menjelaskan jika Cory dan Helmi telah melakukan video tersebut. Dan Cory menjelaskan bahwa ia dijebak. Cory menerima konsekuensinya dan Cory dipecat sebagai dokter dari rumah sakit. Lalu Cory pun diusir oleh kepala rumah sakit. Saat Siska ingin pergi untuk menemui Diki namun dihalangi Marissa. Namun Siska tidak boleh keluar oleh Marissa. Siska minta izin untuk ketemu papahnya namun tetap tidak boleh. Tiara pun datang dan menasihati Siska dan Tiara mengira jika Siska hamil. Marissa menegaskan jika ia tidak hamil anak Helmi. Siska membantah jika Siska hamil itu adalah anaknya Leo. Siska pun menegaskan kepada Tiara semenjak Tiara datang di rumah Leo, suasana berubah dan Tiara diusir oleh Siska dan lalu Siska pun pergi. Siska pun sudah tidak takut dengan Marissa dan Siska pun pergi. Marissa akan memberikan pelajaran kepada Siska. Diki menelpon Reta dan mengapa Reta melakukan ini semua. Diki menasihati Reta jika yang sudah ia lakukan dapat merusak masa depan Cory dan Reta sudah tidak peduli dengan Cory. Dan Sidik tetap menasihati Cory agar Cory tetap kuat. Sidik pun berencana akan menemui Diki. Cory berpikir ini adalah ulah Reta adiknya. Reta pun menemui Diki di kafe. Diki menanyakan apakah niat Reta. Diki mengajak Reta untuk ikut dan dengannya agar Reta bertanggung jawab atas perbuatannya. Lalu Reta pun disekap oleh Diki di villa yang baru Diki beli. Tiara akan pergi dari rumah Leo karena sudah diusir oleh Siska, namun dilarang oleh Ibu Marissa. Tiara dan Marissa membuat rencana agar Leo dan Siska segera pisah. Siska menemui Monik untuk membahas video yang sudah dibuat oleh Diki yang sudah diviralkan. Siska yakin ini adalah ulah ayahnya Diki jika Siska tidak boleh menyerah. Dan Siska yakin Reta yang membantu Diki. Monik menanyakan apakah Siska belum bisa move on dari Helmi. Siska menjelaskan jika ia sudah tidak punya perasaan kepada Helmi. Siska akan membantu Helmi sampai Helmi tidak bersalah. Siska pun menjelaskan sampai kapan dendam dibalas dengan dendam. Dan Monik hanya tidak ingin Siska jadi korban. Monik hanya takut jika Siska membantu Helmi namun rumah tangganya dengan Leo bisa hancur. Siska pun menegaskan karena Siska bisa jaga diri. Siska meminta Monik untuk percaya. Tiba-tiba Siska mendapat telepon dari Helmi dan menceritakan bahwa Bu Arnas sakit. Dan Monik menjelaskan jika Diki membeli villa baru. Pak Sidik ikut untuk menemui Diki, begitupun Romi dan Ardan untuk mencari Diki. Diki membawa Reta dan akan dilepaskan jika Reta mengakui semuanya kepada Cory. Akhirnya
Diki ketahuan di persembunyiannya oleh Pak Sidik, Monik, Siska, Romi, dan Ardan. Akhirnya Diki dikeroyok oleh Romi dan Ardan. Saat Ardan akan dipukul oleh Diki, namun Ardan mengelak dan mengenai Romi, Monik, dan semuanya sudah muak dengan kelakuan Diki. Diki pun shock. Ardan menjelaskan jika Diki akan dibawa ke rumah Pak Sidik untuk menyelesaikan semua. Kori sangat kecewa dengan Reta. Saat Reta akan ditampar Kori, dan Reta pun akhirnya ditampar oleh Pak Sidik. Diki pun dengan culasnya tetap tidak mau disalahkan. Reta mengakui semua kesalahannya, namun Diki tetap dengan culasnya beralasan jika dalangnya adalah Reta. Reta meminta papanya Sidik untuk percaya. Tiba-tiba Kori pingsan. Leo sudah menelpon Siska namun beberapa kali tidak diangkat, dan Siska pun bergegas untuk pulang. Siska meminta Ardan dan Romi untuk menjaga Kori apapun yang terjadi, dan Tiara berencana akan pergi. Dan Marissa meminta Tiara untuk makan dulu sebelum akan pergi. Tiba-tiba Marissa sakit perut, dan Marissa meminta Tiara untuk tidak pergi dan meminta untuk merawat Marissa. Dan ternyata makanan yang dimakan Marissa sudah diberi obat oleh Tiara. Bonnie dan Tiara akan menjaga Oma Marissa. Jika Johnny berencana ke rumah Arnas saat Johnny sudah dapat masuk rumah, dan Johnny ketahuan oleh penjaga rumah Arnas. Johnny pun dipukuli oleh orang-orang suruhan Maureen dan Arnas. Johnny pun diusir. Maureen memilih tinggal di rumahnya daripada tinggal di rumah Johnny. Siska sampai di rumah dan Siska menanyakan mengapa Tiara masih di rumah Leo, dan Siska menjelaskan rencana apa lagi yang akan Tiara lakukan. Marissa pun meminta Tiara membuat teh. Maureen merasa tersiksa dengan kelakuan Johnny. Maureen masih tidak tahu apa yang diinginkan oleh Johnny. Saat Siska menelpon Leo tidak diangkat, ternyata Tiara ketahuan menguping saat Siska akan membuka pintu kamarnya, dan Siska meminta Tiara untuk pergi dari rumah Leo, namun tetap dihalangi oleh Ibu Marissa karena Tiara tidak akan mendapatkan apa yang diinginkan, tegasnya Siska. Kori meminta menikah dengan Diki. Itu permintaan satu-satunya dari Pak Sidik agar semua masalahnya dapat selesai, agar Kori juga tidak menanggung kesalahannya sendiri, dan Kori meninggalkan papanya karena itu tidak adil. Kori berharap ada Helmi saat kondisi seperti ini. Johnny menunggu di depan rumah Arnas dan Maureen, dan orang suruhan Arnas mengusir Johnny, namun Johnny malah ingin masuk rumah Arnas. Dan akhirnya Johnny dipukuli oleh orang-orang suruhannya Arnas, dan Maureen melihat Johnny dipukuli dengan sedih. Oke sahabat, sekian informasi dari saya. Semoga sahabat tidak ketinggalan dengan cerita-cerita selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe, like, komen ya sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.